semuanya. Masih semangat? Masih dong. Aku minta ditampilin PPT-nya. Hari ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh pasangan saya dan juga partner bisnis saya, Wilson. Mungkin jarang ada yang lihat saya di sini karena sebenarnya kita berjemaat di Hananel Cinta. Udah PPT-nya. Dan kegiatan kami sehari-hari itu kita menjalankan online bisnis. Kenapa kita membahas mengenai online bisnis? Karena di masa-masa pandemi ini sebenarnya semua aspek kerjaan itu udah mulai bergerak ke dalam online. Baik itu jasa, produk, dan yang lainnya itu udah mulai bergerak di online, di bidang online. Next slide. Nah, ini tampilan mengenai toko kami dan kita itu udah mulai running bisnis dari sekitar 2010 di bidang kami masing-masing. Dan ini mulai dari 2018 kalau nggak salah. Kita mulai bentuk untuk yang online shop yang ini. Karena keterbatasan waktu kita langsung aja ke slide yang how to work smart in online. Salah satu untuk work smart in online itu adalah yang namanya disiplin. Jadi aku kenal beberapa orang, aku pun sebenarnya dulu seperti itu. Banyak orang-orang yang untuk memulai bisnis usaha online itu nggak disiplin. Siapa yang pernah memulai bisnis online? Apakah bisnis online-nya sampai sekarang masih jalan? Biasanya itu orang-orang yang memulai bisnis online berkendala di dalam disiplin. Karena apa? Karena moody. Jadi dulu aku juga orangnya seperti itu. Hari ini aku mau upload foto. Besoknya, aku males, aku lagi nggak mood untuk jualan. Nanti ada orang chat aku balesnya, ya nanti aja lah. Gitu, saya mau main game dulu. Kita harus yang namanya disiplin. Melakukan apa yang emang harus kita lakukan, bukan cuma berdasarkan kita mood. Kalau misalnya ada kata Jack Ma itu, orang itu berhasil atau tidak berhasil bukan didasarkan pada mood kamu. Mood kamu itu nggak penting. Yang penting adalah apa yang harus kamu lakukan hari ini untuk supaya besok lebih baik lagi. Nah, next. Nah, ini cara-caranya yang bisa kalian lakukan, diimplementasikan ke dalam seluruh kerjaan. Bukan cuma masalah bisnis produk, tapi juga bisa mengenai jasa. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Wilson. Halo, selamat pagi semuanya. Nah, tadi mungkin terlalu cepat ya masih ya. Kita kenapa sih online? Tadi siapa ya udah pernah bisnis online ya? 1, 2, 3, 4, oh masih nggak terlalu banyak ya. Mungkin ada nextnya mungkin mau bisnis online? Ada yang kepikiran untuk bisnis online? Banyak? Oke, kenapa sih bisnis online? Kita tahu ya, kayak sekarang ada COVID kayak gini, kita nggak bisa ngira-ngira sebelumnya kok tiba-tiba ada COVID seperti ini. Dan semua aspek pekerjaan itu tiba-tiba stuck atau stop, ada yang bekerja jadi di PHK atau segala macam. Nah, online ini menjadi pilihan dari mungkin ada teman-teman kita yang wah di PHK, gue harus ngapain nih, gue nggak tahu harus ngapain. Nah, mereka bingung dan menurut saya bisnis online ini menjadi salah satu pilihan yang paling cocok di masa-masa sekarang ini. Nah, kita bisa lihat nih, dari bisnis online ini kita bagi menjadi 3. Bagaimana bisnis itu bisa berjalan? Pertama kita harus tahu pasarnya dulu. Bisnis online, misal kita mau jualan apa sih di pasar? Kita mau jualan, tadi kita contohnya produk kita ada jam tangan, ada produk-produk lainnya. Misalnya sekarang lagi karena pandemi itu masker. Masker itu hits di mana-mana. Mungkin semua orang dari nggak jualan, wah
tiba-tiba ngelihat ada peluang nih di masker. Mereka pada lihat, wah boleh deh gue jualan masker. Nah di situ tapi kita lihat, di sini kan pasarnya masker itu menjadi sangat luas ya. Karena semua orang sekarang kebanyakan di mana-mana harus pakai masker. Di mana-mana pakai hand sanitizer. Nah kita lihat pasarnya gimana sih di market itu? Wah peluangnya gede nih. Pesaingnya banyak gak? Oh banyak sekali sekarang. Berarti kita harus berpikir lagi. Disinilah kita harus smart, mulai smart lagi. Bukan cuma smartnya di online, tapi kita harus di online, gue harus ngapain ya? Oh ternyata cuma jualan masker doang, peluangnya kecil ya sekarang ya. Kalau awal-awal mungkin sangat gede, sekarang mengecil. Nah gimana kita harus mikir nih, apa sih yang sekarang ini benar-benar menjadi peluang di market. Nah setelah kita tahu produk apa yang kita pengen jual, kita harus tahu, kita harus jualan itu di mana. Sekarang itu marketplace itu sangat banyak. Ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, segala macam. Nah ini juga memilih marketplace ini kita nggak bisa sembarangan. Kita boleh nggak sih? Aku tahu di sini yang mau bisnis online tadi salah satu coba cerita. Salah satu relawan mungkin siapa? Yang pengen cerita tentang bisnisnya? Kita ambil contoh. Ada? Mau cerita? Gak apa-apa kita bahas bisnisnya. Oh silakan. Boleh maju ke depan. Halo, siapa namanya? Koko dari Bali ya. Oke, Koko. Sebelumnya Koko ini udah bisnis apa gimana? Oh, sekarang sudah berjalan. Bisnisnya apa kalau boleh tahu? Maaf ya, Sul. Perkenalkan nama aku Koko gitu. Aku sedang jalanin bisnis kayak jualan jersey gaming, jersey segala yang lain-lainnya sama baju-baju kayak yang aku pakai sekarang kayak gitu. Jadi aku tuh awalnya tuh suka main game gitu. Nah awal dari main game aku tuh sering kayak top up gitu, sering kayak ngeluarin duit gitu. Seiring berjalannya waktu aku tuh kayak merasa bosan, kok aku ngeluarin duit kerja gitu kan, habisin duit buat top up gaming gitu. Nah berjalannya waktu aku kenal teman-teman di game gitu kan. Akhirnya aku lihat peluang di situ gitu. Apa sih peluangnya kayak tiba-tiba kita punya satu tim gitu kan. Mereka tuh butuh baju gitu. Butuh baju buat kita turnamen atau segala macamnya gitu kan. Jadi aku mikir, oh jadi mereka percayakan aku buat nyari baju buat mereka. Jadi aku nyari baju gitu. Gimana sih caranya? Aku mulai belajar cari, oh aku harus kerjasama sama ini gitu, cari gini, terus habis itu kita harus jahit bajunya, cari peluang desain bajunya dulu kayak gimana. Akhirnya aku dapat keuntungan dari situ. Nah setelah aku udah dapat keuntungan, mulai dah teman-temanku bantu share juga sama teman-teman lainnya. Dan sampai sekarang puji Tuhan, Tuhan masih pelihara bisnisku tetap berjalan dan Puji aku dapat sesuatu yang tidak pernah aku rencanain dalam hidupku gitu kan. Tapi Tuhan tuntun aku buat jalanin bisnis ini sampai sekarang gitu. Ya. Oke, dari Koko sendiri. Nah, Koko kan sebenarnya udah nentuin ya bisnisnya berarti ya. Udah nentuin bisnisnya, udah running bisnisnya. Nah, kayak Koko ini, dia kan bisnisnya ini tentang fashion berarti ya. Iya. Kayak kita, wah, kita mikir nih produk apa sih sekarang? Wah, ternyata Koko nentuin fashion. Nah, fashion itu kita juga harus lihat, wah lebih laku di Tokopedia atau di Shopee sih. Kita harus tentuin. Nah, disinilah nanti kita masuk tuh ke marketplace apa sih yang harusnya kita pilih. Sama marketingnya. Berarti Koko sekarang udah marketingnya udah lancar. Ya puji Tuhan lancar gitu. Setiap hari pasti ada kayak yang beli gitu. Meskipun dalam sebulan tuh kadang bisa sampai 20 pieces dan keuntungannya ya Tuhan lah bisa Tuhan pelihara untuk hidup aku. Apalagi aku seorang
yang berjuang nggak ngandalin orang tua lah istilahnya gitu. Jadi kayak gitu Pak. Oke, thank you. Kasih tepuk tangan juga buat Koko. Oke, thank you Koko ya. Oke, kayak Koko tadi tuh. Nah, dari situ dia nentuin tuh, bisnis apa sih? Bisnis ternyata fashion. Nah, dari marketingnya, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Selanjutnya, oke kita bahas ini dulu deh. Target market. Tadi kan kita bahas pasar sama pesaing. Nah, di sini kita lihat nih, kalau kita mulai jualan, kayak Koko tadi, kita mulai jualan. Saya ambil contoh aja Tokopedia. Tokopedia itu ada namanya statistik. Jadi kita bisa lihat nih, oh ketika kita jualan, misal Koko tadi 20 piece. Dari 20 piece itu, nanti kita bisa lihat, siapa sih pembeli kita? Dari umur berapa sih? Kita lihat di sana, umurnya itu, kalau ini saya ambil contoh, ini dari market saya ya. Oh ternyata umur yang pembeli saya itu ada di umur 24 sampai 34 dan 35 sampai 44. Berarti kita tahu nih, target market kita, oh umur yang masih cukup muda. Apa sih orang-orang muda gitu? Nah misal Koko tadi, gamer. Gamer mungkin bisa di bawah 17 atau 18 sampai 23. Itu lebih banyak gitu. Nah ketika kita tahu target market kita, oh ini umur segini. Nah kita tahu tuh trennya apa sih di umur segitu, tren-trennya tuh apa. Kayak sekarang main gaming, wah butuh baju, butuh apa. Nah kita bisa fokusin, kita bisa mungkin kalau sekarang kuesioner mungkin kita lihat gimana sih dari teman-teman aja dulu, dari teman-teman komunitas, lu gimana sih main game, lu demennya apa sih, brand apa sih yang lu suka. Nah nanti dari situ kita bisa tahu. Nah selanjutnya, nah ini target marketnya kalau kita ngelihat nih, ini target market penjualan kita, itu di daerah mana aja sih. Ini kebetulan karena kita Jakarta, memang kita lagi ini di Jakarta, jadi banyaknya ke Jakarta. Nah selanjutnya, nah jadi produk itu nggak cuma tentang, oh produknya fashion atau produknya elektronik. Tapi produk itu bisa kayak jasa. Ini kita ngambil contoh hotel ya. Hotel dari Four Seasons. Nah gimana sih, gak mungkin jualan hotel itu di Tokopedia kan. Gak mungkin jualan hotel itu di Shopee. Kalau hotel kayak gini jadi bingung dong, harus jualan di mana gua. Nah hotel ini mereka bisa koneksi sama ini Bright Story. Terus mereka bisa koneksi ke Traveloka. Semua bisnis online jadinya. Jadi jarang banget kita nentuin. Kalau zaman dulu kita datang ke suatu kota. Kita datang, oh kita ngecek dulu hotelnya. Ada kamar apa enggak ya? Sekarang enggak, tinggal klik, udah ke booking hotelnya. Nah itulah dari perusahaan besar pun, mereka sudah memilih bisnis online. Jadi kalau kita mau apapun itu, kita tetap harus ada basic di online bisnis. Kalau kita mau bekerja secara smart. Oke selanjutnya. Nah ini ada platformnya tadi, beberapa platform yang bisa kita pilih. Selanjutnya. Oke, ini masuk ke produk marketingnya. Jadi sekarang gimana sih kalau saya mau bisnis online nih, gimana sih caranya? Nah ini marketingnya yang pertama kali dengan sale. Kita harus reminder terus, reminder si calon pembeli. Gimana, Kak masih tertarik gak? Kalau misalnya ada yang nanya, Kak tertarik gak? Oke, saya belum tertarik kayak gini. Kita bisa kasih diskon, kita bisa kasih penawaran, kita kasih diskon. Kadang hanya 5.000, 10.000, tapi mereka sudah tertarik. Kenapa? Karena ada kata-kata diskon. Nah selanjutnya, gimana lagi? Kita harus, yang tadi dulu. Gimana lagi? Kita cara optimalin penjualan kita di marketplace. Kita harus ada namanya promosi di Tokopedia, di Shopee, segala macam itu ada. Cara promosinya gimana sih? Nah nanti kalian bisa cari itu di YouTube. Sekarang tuh udah banyak banget orang ngajarin bagaimana tuh cara jualan di Tokopedia, Shopee dengan cara promosi.
apa aja sih yang harus diaktifin di promosi itu. Dan itu membuat toko kita tuh terlihat profesional. Karena apa? Karena dengan promosi itu toko kita jadi naik di paling atas, bisa dilihat banyak orang. Nah, desain produk, kita juga nggak bisa, kita jualan online. Online itu kita nggak ketemu sama orang. Kita cuma bisa, oh kira-kira barangnya seperti ini ya, kira-kira barangnya seperti ini. Nah, jadi di sini kalian harus nunjukin produk yang kalian jual itu ini loh, real loh. Ini gue foto sendiri loh. Tapi bukan fotonya cuma, cekrek, udah gue jualin langsung. No. Jadi kita harus lihat juga bagaimana kita foto produk ini dengan baik, dengan bagus. Bagaimana buat orang tuh jadi percaya sama produk itu. Bukan cuma produk itu dijual dengan kita ngambil foto orang lain, foto yang official. Misal yang ada di Google, sembarangan ambil aja. Kadang itu ada brand, ada watermark dari toko lain, kita main comot-comot aja. Itu nggak bisa. Lebih baik adalah kita memakai foto sendiri. Dan fotonya harus bagus.